Sahabat, bertemu kembali dengan Oracle Channel, tutorial sederhana software dan hardware. Semoga menjadi solusi untuk pertanyaan kalian. Kali ini kita akan belajar bagaimana kita membuat atau mendesain multimedia interaktif berbasis presentasi menggunakan Microsoft Office PowerPoint 2019. Nah, difokuskan kita hari ini akan mencoba share tool apa saja sih yang sering digunakan untuk membuat multimedia interaktif. Yang pertama adalah teks ya, tool teks. Bagaimana kita membuat teks di dalam PowerPoint ini? Ini ada 3 cara. Yang pertama dengan mengetikkan langsung di text holder yang ada di slide presentasi kita. Kemudian yang kedua menggunakan quote art, dan yang ketiga menggunakan textbook. Kita coba untuk yang pertama, yaitu kita mengetikkan langsung pada tulisan click to add title untuk mengetik judul. Kemudian ini adalah subtitle. Klik titelnya, misalnya kita buat di sini adalah multimedia interaktif. Ini yang kita buat dengan mengetikkan langsung. Kemudian ini saya buang aja. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan word art. Jadi klik insert, lalu di sini ada word art. Tinggal kita pilih saja mana yang akan kita gunakan. Klik salah satu, akan muncul text holder. Kemudian kita hapus view text here-nya, kita ganti menjadi misalnya multimedia interaktif kita tentang trigonometri. Selanjutnya cara yang ketiga adalah menggunakan fitur insert text box. Misalnya kita buat textbooknya ini untuk oleh penyusunnya, misalnya Mukidi Purbalingga. Sekarang kita bisa memodifikasi dari teks yang kita buat. Yang pertama misalnya adalah teks multimedia interaktif ini. Kalian klik home, kemudian lihat di bagian font. Kemudian bisa juga kalian nanti memodifikasi menggunakan format. Di sini ada macam-macam teks. Sekarang kita ambil ke home dulu untuk mengganti jenis hurufnya. Silakan diklik bagian jenis huruf ini, lalu kalian pilih kira-kira menurut kalian mana yang akan digunakan. Misalnya saya pilih jenis yang ini. Saya klik ini jenis hurufnya, kemudian ukurannya silakan dipilih sendiri. Lalu untuk variasi tebal bold silakan klik B. Kemudian kalau memberikan efek blur silakan efek blur. Lalu mengganti warna silakan diganti warnanya. Atau kalau kalian ingin lebih lanjut memodifikasinya, klik format. Bisa langsung kita ambil secara instan bentuk-bentuknya, atau kita bisa modifikasi secara manual. Di sini ada untuk text fill-nya, warna hurufnya. Misalnya kalian membuat warna hurufnya warna merah, lalu fill-nya warna hitam. Misalnya, saya ulangi, ini outline-nya ya, garisnya. Nah, kalau kalian menginginkan ketebalan dari garisnya, kita bisa pilih bagian yang ini, ada wedge, silakan dipilih saja ketebalannya, misalnya seperti itu, silakan dipilih. Selanjutnya yang berasal dari word art,
Nah, dasar dari wordart ini saya ganti dulu jenis hurufnya. Misalnya kita pilih yang agak tebal ya, misalnya apa ya, ini misalnya adalah Bernard MT Condense, lalu ukurannya saya perbesar misalnya 88. Kemudian hurufnya saya akan modifikasi warnanya dengan cara format, lalu saya buat fillnya berwarna kuning, kemudian garis tufinya, outline-nya saya buat misalnya warna hitam. Warna hitamnya agak saya tebalkan ya. Lalu saya buat variasinya. Kalau ingin dibuat shadownya, bayangannya, silahkan dipilih shadownya, lalu saya buat refleksinya misalnya seperti ini. Kemudian satu lagi yang saya inginkan adalah bentuk transformnya. Misalnya kita buat bentuknya mana ya, nah misalnya seperti ini. Misalnya silakan kalian explore sendiri. Lalu yang dari textbook juga bisa diatur jenis huruf, kemudian di dalam formatnya sama saja ya. Sekarang saya atur aja rata tengah, kemudian saya bold, kemudian saya perbesar hurufnya, pilihannya biarlah Calibri ya. Nah, ini cara memodifikasi teks, silakan kalian explore sendiri. Kemudian tool yang penting di dalam mendesain multimedia pembelajaran interaktif adalah simbol. Suatu saat kita akan menggunakan materi-materi misalnya matematika, contohnya trigonometri, maka perlu kita membuat rumus-rumus. Kemudian statistika, lalu kimia, fisika, dan lain sebagainya. Ada simbol-simbol matematika, simbol-simbol misalnya zat kimia dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Gampang saja, kita terlebih dahulu buat slide baru, klik kanan new slide, kita beri identitas dulu. Di sini adalah simbol. Oke. Lalu saya delete holder yang ini. Nah, caranya sama seperti kita menginput teks tadi, kita klik insert, lalu lihat di bagian teks sebelah kanan ada simbol. Nah, karena di sini tidak aktif, maka kita sebenarnya butuh holder ya, butuh huruf, karena nanti simbol-simbol adalah berbentuk huruf. Bisa saja kita ambil holder yang tadi, misalnya kita ambil lagi layoutnya, kita ambil lagi yang ini, title and content. Nah, ini lalu kita inputkan di bagian ini, akan muncul simbol. Kemudian kita pilih simbol yang akan kita gunakan. Misalnya adalah apa? Mu misalnya. Klik saja tanda simbol mu-nya, klik insert. Kemudian klik close. Saya misalkan di sini adalah bacanya mu adalah rata-rata, ini artinya rata-rata data populasi. Ini bacanya adalah mu ya, mu. Oke. Kemudian insert kembali simbol yang kita inginkan. Misalnya kita menginput copyright, misalnya copyright. Ini hak cipta misalnya ya, copyright. Ini copyright misalnya. Lalu apalagi simbol yang sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya adalah sigma atau rho atau tau dan lain sebagainya. Jika tidak ada di bagian ini kan yang recently issued symbol yang belakangan kita gunakan. Silakan kalian explore di bagian ini untuk menentukan simbol-simbol apa saja yang kalian gunakan. Misalnya
kita ambil misalnya yang simbol sigma huruf besar. Nah, silakan aja klik insert. Ini adalah sigma, bacanya ada jumlah ya, jumlah data, bacanya adalah sigma dengan huruf kapital. Oke, gitu saja mengenai simbol. Silakan caranya. Setelah simbol, di dalam materi multimedia interaktif juga biasanya akan menggunakan tabel, kemudian grafik ya, tabel dan grafik. Contoh grafik adalah diagram, diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, kemudian histogram, poligon, olip, dan sebagainya. Bagaimana caranya kita menginput? Nah, di dalam PowerPoint ini fiturnya bernama chart ya. Jadi kita buat slide baru, kita akan membuat atau menginput chart atau diagram. Kita ulangkan saja ini. Nah, caranya sama seperti tadi di bagian insert. Kalau kita tadi berbicara tentang di sini ada simbol dan water text, sekarang kita lihat di bagian chartnya. Klik chart, kita akan membuat ini macam-macam dari tabel dan grafiknya, diagram dan grafiknya. Ada column, line, file, bar, dan seterusnya sampai dengan combo. Kalau kita ingin membuat diagram batang atau batang ini, kita silakan aja klik salah satunya, langsung klik OK. Akan muncul spreadsheet data, kemudian ini adalah gambarnya. Kalian bisa merubah dengan cara manual kategori ini, lalu seriesnya ini, kemudian angka-angkanya. Misalnya di sini kita buat misalnya matematika, kemudian ini bahasa Inggris, lalu yang ketiga misalnya ekonomi. Ini bisa misalnya tahun 2018, 2019, 2020, dan seterusnya. Angka juga silakan diganti seperti ini. Setelah itu kita close spreadsheetnya. Kemudian dengan mengklik diagram ini, kita bisa melihat di bagian desain akan ada bentuk-bentuk yang kita inginkan. Silakan dipilih saja sesuai dengan kebutuhan. Ini diagram batang atau kolom. Kemudian kita coba diagram lingkaran. Caranya sama, klik insert, cut, kita pilih pie ya. Kita klik OK saja. Akan sama seperti tadi, keluar spreadsheetnya. Silahkan dimodifikasi. Lalu silakan juga untuk mau modifikasi bentuknya, kemudian angka-angkanya nanti silakan saja ya. Silakan saja kalian ekspor. Contoh satu lagi adalah histogram. Misalnya kita buat histogram. Oke, kita klik histogramnya, kemudian spreadsheetnya kita close. Silakan nanti dicoba sendiri. Mengenai modelnya silakan dilihat di bagian desain. Kalau untuk warnanya silakan disesuaikan, atau kita bisa manual nanti untuk mengedit warna ini. Oke, ini untuk membuat chart atau diagram. Kemudian setelah itu untuk materi-materi matematika, materi-materi statistika, materi-materi kimia, fisika, dan lain-lain, atau materi apapun yang menggunakan rumus-rumus, bisa memanfaatkan fitur equation di Microsoft PowerPoint 2019 ini. Bagaimana caranya? Nah, kita buat slide baru dulu, kemudian kita beri identitas. Di sini kita menggunakan fitur atau tool equation ya. Ada beberapa cara membuat equation ini. Yang pertama, kita bisa langsung memanfaatkan fitur equation. Klik insert, klik di bagian simbol, ada equation. Nah, silakan ketik saja bentuk-bentuk equation yang kita inginkan. Misalnya kita akan membuat
rumus ABC misalnya ya, rumus ABC. Di sini ada rumus ABC, kita lihat dulu, ada rumus ABC di bagian radikal. Silahkan klik rumus ABC, maka otomatis dia akan terbentuk rumus ABC. Bagaimana kalau kita membuat secara manual? Ini ada tambah X1 X2 di bagian depan ya, kita tambah saja X1 2 sama dengan X1 2 nya ini adalah indeks di blok, kemudian klik font, pilih di bagian subscript untuk membuat angka indeks. Nah, rumus ABC nya seperti ini ya, X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kemudian cara lain membuat rumus ini yaitu dengan menggunakan fitur objek. Kita klik insert lalu klik objek, ini ada objek, kemudian pilih Microsoft Matipe. Untuk Office 2016 ke atas itu bawaan Microsoft Equation sudah tidak ada ya, sudah dihilangkan oleh Microsoft, tapi kita bisa menginstal add-in Matipe misalnya. Jadi kalau kalian menggunakan 2013 ke atas, jika membuat equation menggunakan objek, pilihlah Microsoft Equation 30. 2016 ke atas menggunakan Matipe ya, silakan klik OK. Kemudian kita akan membuat, bagaimana cara membuat rumus ABC seperti ini. Pertama kita cek dulu bagian style, apakah berbentuk matematika atau teks. Oke, kita buat secara bentuk matematika, nanti biasanya hurufnya adalah miring ya. Oke, ketik dulu X 1 dan 2, kemudian sama dengan. Nah, sekarang angka 1 dan 2 nya kita blok, kemudian kita pilih bagian bentuk yang berada di bawah. Ini dia ya, klik ya, namanya angka indeks. Kemudian letakkan kursor lagi di depan sama dengan. Selanjutnya karena dalam bentuk fraction atau for di sini ya, maka kita pilih bentuk fractionnya di sini. Nah, baru kita ketikkan min B, lalu kita pilih tanda plus minusnya di sini, klik, lalu ada tanda akar, kita pilih akarnya, kemudian kita ketikkan B pangkat 2 dikurang 4 AC. Nah, pangkatnya 2 ya, B ini diblok saja, maka pilih bentuknya yang di atas. Oke, per 2A, per 2A. Oke, jika sudah selesai di dalam membuat equation menggunakan Matipe ini atau Microsoft Equation, kita tekan F3, kemudian keluar, sehingga nanti terbentuk seperti ini. Nah, silakan diperhatikan bentuknya. Kemudian bentuk-bentuk yang lain sangat-sangat banyak, sangat bisa kalian lakukan menggunakan Matipe atau menggunakan di equation yang tertera di sini ya. Atau kalau kalian ingin membuat yang instan, silakan diklik salah satunya ini. Silakan aja, misalnya yang ini kalian tinggal merubah aja bentuknya. Misalnya mau nambah angkanya berapa, n-nya berapa, silakan saja dirubah. Tapi saya sarankan yang lebih gampang itu membuatnya sebenarnya menggunakan yang Matipe yang dari objek tadi. Demikian untuk yang equation. Selanjutnya tool yang dipergunakan untuk membuat multimedia interaktif itu adalah, kita tidak terlepas dari audio dan video. Bagaimana kita mengimport video ke dalam multimedia kita? Itu mudah saja, kita buat slide baru, kemudian kita buat di sini identitasnya audio dan video. Oke, kita delete aja yang ini ya. Audio bisa saja berbentuk sound, kemudian bisa berbentuk background. Sekarang kita ambil aja dulu yang background ya, artinya nanti kita mengimpor sebuah lagu yang kita gunakan sebagai background dari multimedia interaktif. Jadi sepanjang slide nanti berjalan atau kita jalankan, maka audionya atau musiknya juga berjalan selama
presentasi kita juga berjalan. Kita akan mengimpor baik itu dari komputer maupun dari hasil rekaman yang langsung ya. Untuk kali ini kita ambil dari komputer saja. Kita impor audio terlebih dahulu. Caranya klik insert, lalu di bagian sebelah kanan ini paling ujung ada video dan audio. Kita audio dulu. Kita pilih audio yang ada di komputer saya. Misalnya saya pilih instrumen ukulele. Lalu kita atur, setelah kita input, kita atur di bagian playbacknya. Silakan diatur fade in fade out nya, kemudian volumenya, lalu bagaimana kita untuk memainkannya, apakah memainkannya di dalam slide itu atau berjalan di semua slide atau sebagai background. Caranya ya kita atur aja, misalnya kalau kita buat sebagai background di sini, tapi nanti baru bisa berjalan ketika di slide 5. Idealnya ada di slide 1, nanti kita beri sound ya. Misalnya kita taruh di slide 1, kita cari dulu lagunya, audio, kemudian kita pilih tadi yang ukulele, kemudian ini apa namanya, kita taruh aja di sini. Kemudian ini kita atur fade ini biar ya, ini supaya dia berjalan secara otomatis, kita ganti menjadi automatically, sehingga dia nanti akan berjalan sepanjang slide ini kita putar. Kita bisa tes ya, slideshow. Nah, silakan dengarkan, musiknya akan berputar sepanjang. Kalau kita klik berikutnya, slide berikutnya, maka dia akan tetap berjalan. Kemudian bagaimana kita mengimpor audio? Ini tadi audio sudah ya. Video kita hapus saja karena udah di depan. Kita impor video juga sama ya, klik insert, kemudian cari video di komputer kita. Misalnya video apa ya, saya tidak punya koleksi video yang bagus, atau video-video tutorial saya aja ya. Kita ambil misalnya tutorial, ini misalnya lah ya, tinggal kita insert, kemudian kita sesuaikan besarnya. Nah, sekarang kita bisa atur apakah video ini nanti playnya secara otomatis atau dengan mengklik, itu dengan mengatur ini juga ya. Silahkan diatur juga dengan video ini ada ya. Misalnya kita hidupkan atau kita coba ya, di video. Jadi sangat mudah untuk mengimpor atau menginsert audio dan video di dalam multimedia interaktif kita. Selain itu, yang tak kalah pentingnya di dalam multimedia, karena nanti kita akan memanfaatkan boleh slide dari dalam file kita atau dari luar slide kita atau dari link-link dari luar, maka yang sangat penting di dalam multimedia interaktif itu adalah hyperlink atau action. Bagaimana cara membuatnya? Hyperlink atau action itu hyperlink dan action, tapi nanti kita bisa menggunakan action aja yang mudah ya. Hyperlink ini adalah bisa kita berikan kepada huruf atau kepada tombol atau kepada apa saja yang akan kita beri URL atau link ke luar. Misalnya ini adalah slide ke-6, kita membuat sebuah tombol supaya nanti terklik dia langsung ke slide 1. Caranya kita buat tombol dulu menggunakan shape, misalnya klik insert, klik shape, lalu saya buat sebuah tombol, kemudian
kemudian saya buat teksnya, edit teks misalnya ke arah slide 1, klik ke slide 1, slide pertama. Ini bisa kita modifikasi bentuk tombolnya, silahkan dibuat modifikasinya. Misalnya ini saya buat efeknya, misalnya di bagian bevelnya misalnya ini, lalu hurufnya silahkan dibuat demikian rupa. Nanti di multimedia yang akan kita kembangkan ini akan kita pelajari lebih jauh. Nah, tujuan kita adalah kita memberi link ini, jika diklik ini tombol ini maka nanti akan diarahkan ke slide 1. Caranya di klik di bagian garis, jangan di tengah ya. Kalau di tengah nanti teksnya yang ada linknya, jadi ada di bagian topinya, silahkan klik lalu klik insert. Nah, di sini ada link dan action, ini sama-sama fungsinya. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan fitur action. Klik action, kemudian di bagian hyperlink to kita arahkan ke slide 1, checklist di bagian hyperlink to, kemudian klik di bagian tanda segitiga, lalu kita pilih slide. Kalau misalnya kita pilih next berarti slide ke-7, kalau previous nanti menjadi slide ke-5, first slide bisa langsung ke slide pertama, bisa kita pilih ini, atau slide terakhir atau slide terakhir yang baru kita lihat, atau end show, atau custom, atau URL atau link yang kita buat dari luar, atau file-file yang lain. Untuk kali ini kita buka slide untuk memilih, karena di slide 1 tadi judulnya adalah multimedia interaktif, maka kita pilih ini, maka klik ini. Kemudian kalau kita ingin memberikan efek ketika kita klik itu ada soundnya, silakan checklist. Misalnya saya pilih yang klik, kemudian saya berikan efek berkedip ketika diklik, highlight klik. Oke. Sekarang bagaimana cara mengetahuinya? Kita harus slideshow dulu ya. Kalau dalam kondisi normal tidak bisa. Kita slideshow, kemudian kita klik, maka dia akan diarahkan ke slide 1 ya, akan diarahkan ke slide 1. Bagaimana kalau nanti diarahkan keluar? Ya tinggal kita pilih saja bentuk yang keluar URL-nya. Kemudian kalau dengan menggunakan tag juga bisa, kita menggunakan word art juga bisa. Misalnya kita buat di sini ke slide 2, misalnya slide 2, ke slide 2. Nah, silakan diklik di bagian tepi, kita pilih lagi action atau hyperlink. Misalnya kalau hyperlink ya tinggal ambil slide-nya ya, slide simbol, misalnya slide 2, slide simbol. Nah, ini berikan screen tip misalnya di sini. Klik di sini untuk menuju slide 2 bro, misalnya gitu ya. Kita klik OK, selanjutnya klik OK. Kita coba lagi, coba slideshow. Nah, kalau pakai action tadi tidak bisa kita screen tipnya. Sekarang kalau ini ada ya, kita sorot, klik di sini untuk menuju slide 2 bro, kita klik ya, dia akan ada ke slide 2 atau simbol. Inilah nanti hyperlink ini yang akan kita manfaatkan untuk multimedia interaktif yang kita buat. Terakhir, tool yang penting di dalam mendesain multimedia interaktif supaya terkesan profesional adalah hyperlink. Saya ulangi, bukan hyperlink, transisi. Transisi ini adalah efek yang diberikan pada slide untuk perpindahannya. Misalnya perpindahan slide ya, misalnya dari slide 1 akan berpindah ke slide 2, ada animasi transisinya. Jadi kita coba saja memberikan transisi pada slide kedua. Klik slide kedua, kemudian pilih transisi, transition, kemudian pilih salah satu jenis transisi yang kita inginkan.
Misalnya untuk slide 2 saya pilih cut time, akan seperti itu nanti. Kemudian slide 3 saya pilih misalnya yang origami. Kemudian yang keempat misalnya saya pilih yang plain, outline. Kemudian yang kelima saya pilih yang crush. Kemudian yang 6 saya pilih misalnya adalah yang door misalnya. Oke, kita coba memainkan transisinya. Kita klik, ini adalah slide pertama, kita klik. Slide kedua transisinya. Kemudian slide ketiga, slide keempat, slide kelima, dan slide ke-6. Oke, slide ke-6 menuju slide 1. Oke, demikian saja sahabat sekalian, yaitu tool atau fitur-fitur yang digunakan untuk mendesain multimedia pembelajaran interaktif. Mudah-mudahan informasi ini membantu kalian. Jika kalian merasa mempunyai manfaat untuk video saya, silakan dukung Oragelo Channel dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan ini membantu kalian. Bertemu kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian.